Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai LKS KD1 gerak pada benda. Nah, di sini ada tampilan berupa gerak lurus berupa beraturan praktikum ya. Anggap saja kamu telah melakukan suatu percobaan untuk menyelidiki gerak lurus beraturan menggunakan alat dan bahan seperti tikar timer, kereta mainan, pita tikar timer, lem, dan juga gunting, dan set peralatan percobaan seperti pada gambar di samping. Kegiatan diskusi, menganalisis data, tujuannya adalah menjelaskan konsep gerak lurus beraturan, membuat grafik hubungan antara kecepatan dan waktu berdasarkan data praktikum, membuat grafik hubungan antara jarak dan waktu berdasarkan data praktikum. Alat dan bahannya ada gunting, pita, hasil ketikan tikar timer, lem, dan penggaris. Lah, di sini saya sudah menyediakan hasil percobaannya, pita tikar timer hasil percobaan. Nomor 2 itu dengan menggunakan gunting potong, jadi sampai nggak perlu motong. Di situ sudah ditempel hasil ketikan tikar timer. Nah, nomor 2, grafik pada nomor 2 itu adalah digunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Hubungkan setiap titik ketiga pada masing-masing potongan kertas yang telah ditempel. Jadi sampean disuruh membuat garis lurus. Kan kita tadi belajar kalau si gerak lurus beraturan itu kecepatannya selalu tetap dari awal. Berarti kalau dari 0 saja ini ya, 0. Ini kan 0. Kalau di sini ini kan 0. Dia itu kecepatannya tetap. Berarti mulai dari posisi yang awal mula-mula dia tetap di sini. Di sini sampean buat garis lurus dari ke semua lingkaran ini. Nah, lingkaran terakhir lah. Karena saya nggak pakai penggaris, jadi nggak bisa lurus. Nanti kalau sampean bisa pakai penggaris. Ini grafiknya nanti seperti ini. Jadi nomor 3, hubungkan setiap titik ketiga pada masing-masing potongan kertas yang telah ditempel. Ini bukan titik ketiga ya, mohon maaf, titik keempat. Karena ada 1, 2, 3, 4 titik atau titik terakhir. Itu sampean disuruh menghubungkan, membuat garis lurus seperti ini. Grafik di atasnya digunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Nomor 4. Setelah diukur menggunakan penggaris, ternyata jarak 4 titik memiliki ukuran 2 cm. Artinya setiap 1 sekon jarak yang ditempuh itu 2 cm. Kemudian lengkapi tabel berikut. Untuk nomor 1, waktunya 1 sekon, jaraknya 2. Berarti kan di sini rumus kecepatannya. Kecepatan ini rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Berarti kalau nomor 1, 2 dibagi 1. Nah, begitu juga seterusnya. Ini kan jarak, berarti 4 dibagi 2. Berapa? 2. Tulis di sini. 6 dibagi 3. Berapa? 2 juga jawabannya di sini. 8 dibagi 4. Berapa jawabannya? 2. Berdasarkan tabel nomor 4, buatlah grafik hubungan antara jarak dan waktu pada tempat yang telah disediakan di bawah ini. Jarak diberi lambang S dan waktu diberi lambang T. Berarti sampai cari S-nya. Kalau ini waktunya 1, jaraknya 2. Berarti ini kan jarak 2. 2 waktunya 1. Ini titiknya tulis di sini, kasih titik. Terus yang atasnya ini 2, 4 waktunya 2. Berarti 4 waktunya 2. 4 waktunya 2 di sini titiknya.
6, waktunya 3. Jaraknya 6, lurus, waktunya ini ya 3. Taruh di sini titiknya. Terus jaraknya 8, waktunya 4. Berarti di sini. Nah, dari titik-titik ini sampai tarik garis mulai dari 0 sini. Seret. Mohon maaf ya, punya saya nggak lurus karena nggak pakai penggaris. Nanti kalau sampean harus pakai penggaris biar lurus semuanya. Nah, kayak gini. Ini jawaban nomor 5. Pertanyaan nomor 1. Apakah garis yang terbentuk dari grafik pada langkah nomor 2 berupa garis lurus horizontal? Jawabannya iya apa enggak? Kita lihat yang tadi grafik nomor 2. Nah, ini kan garis lurus horizontal. Ini adalah garis lurus horizontal. Berarti ditulis jawabannya iya. Ya. Berdasarkan jawaban nomor 1 di atas, bagaimanakah kecepatan yang dihasilkan pada gerak lurus beraturan? Kecepatannya bagaimana? Dari awal sampai akhir. Tetap apa berubah? Berarti jawabannya apa? Karena ditulis tetap. Berdasarkan gambar pada soal nomor 5, soal nomor 5 itu yang grafik ini ya. Semakin lama benda bergerak, maka jarak yang ditempuh benda semakin. Kalau waktunya 1 sekon, jaraknya 2. Waktunya 2 sekon, jaraknya 4. Waktunya 3 sekon, jaraknya 6. Waktunya 4 sekon, jaraknya 8. Berarti kalau semakin lama, jaraknya semakin jauh. Ya, betul. Semakin jauh. Terus kesimpulannya, gerak lurus beraturan atau GLB adalah, di video materi GLB itu adalah gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jadi sampai tulis di kesimpulan gerak lurus beraturan adalah gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Selanjutnya gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kegiatan diskusi menganalisis data tujuannya adalah menjelaskan konsep gerak lurus berubah beraturan, membuat grafik hubungan antara kecepatan dan waktu berdasarkan data praktikum. Alat bahannya adalah gunting, pita, hasil ketikan tikar timer, lem, dan penggaris. Langkah kerjanya berdasarkan, ini juga sama, saya sudah membuatkan hasil ketikan tikar timer. Nomor 2, dengan menggunakan gunting, potonglah pita ketikan tikar timer setiap 2 titik. Anggap 2 titik itu adalah jarak yang ditempuh tiap 1 sekon, kemudian ditempelkan di tiap-tiap potongan. Ini juga sudah saya tempelkan. Nah, grafik ini digunakan untuk menjawab nomor 3. Hubungkan setiap titik kedua pada masing-masing potongan kertas yang telah ditempel. Jadi, sampai mulai 0. Dihubungkan titiknya. Maaf ya. Nah, ini jawabannya. Seperti ini. Pertanyaan nomor 1. Berdasarkan tabel pada langkah nomor 2, apakah kecepatan benda meningkat? Ini sampai lihat. Apakah kecepatan benda meningkat? Kalau grafiknya naik, berarti kecepatannya meningkat. Berdasarkan tabel nomor 2, apakah kecepatan benda meningkat? Ya.
Nomor 2, bagaimanakah grafik yang dihasilkan pada langkah nomor 3? Grafiknya apa? Naik apa turun? Naik, ya. Grafik naik. Nomor 3, berdasarkan tabel pada langkah nomor 3, apakah kecepatan benda turun? Kecepatannya semakin lama semakin turun? Benar apa salah? Enggak, kecepatan semakin naik. Berarti berarti kecepatan bendanya semakin lama semakin berdasar. Apakah kecepatan turun? Tidak, jawabannya. Bagaimana grafik yang dihasilkan pada langkah nomor 4? Maksudnya ini bukan nomor 4 ya, tapi nomor 3. Grafiknya nomor 3 apa? Sama jawabannya seperti nomor 2. Grafik naik, ya. Sama seperti ini jawabannya. Kesimpulannya, kesimpulan gerak lurus berubah beraturan adalah, berarti apa yang dimaksud gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan sehingga percepatannya bernilai tetap. Nanti bisa dicari kesimpulannya di video materi. Sekarang percepatan pada GLBB. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel nomor kecepatan awal atau V0, kecepatan akhir V1. Kalau yang di materi itu V1 diganti VT atau kecepatan waktu tertentu. Delta V atau selisih perubahan kecepatan, rumusnya V1 dikurangi V0. Jadi kalau nomor 1 ini 10 dikurangi 10 dikurangi 5, hasilnya 5. Waktunya 1. Percepatan itu adalah dilambangkan dengan huruf A, rumusnya delta V. Berarti ini ya, delta V dibagi T. T itu ini. 5 dibagi 1. Berarti 5. Kalau yang nomor 2 berarti 15 dikurangi 5. Berapa di sini? 10. Percepatannya berarti 10 dibagi 2. Berapa jawabannya? 5. Ini 20. Yang nomor 3 delta V-nya dulu 20 dikurangi 5, hasilnya 15. 15. Nah, percepatannya berarti 15 ini dibagi 3. Jawabannya 5. Terus nomor 4 delta V-nya berarti 25 dikurangi 5, 20. Untuk nyari percepatan berarti delta V 20 dibagi 4. Jawabannya juga sama 5. Berdasarkan tabel di atas, buatlah grafik antara percepatan atau A dengan waktu atau T. Berarti ini kita lihat dulu percepatannya 5 ya, waktunya beda-beda 1 sampai 4. Berarti percepatannya sama. Waktu 1 sekon percepatannya 5. 2 sekon percepatannya juga sama 5.
3 sekon percepatannya juga sama 5. 4 sekon percepatannya juga sama 5. Selanjutnya ditarik garis seperti pada tadi gerak lurus. Nomor 3. Selanjutnya lambang A pada tabel di atas disebut percepatan dari gerak benda. Satuan dari percepatan dinyatakan dengan apa satuannya percepatan? Ini satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya nomor 3 itu adalah meter per sekon kuadrat. Nomor 4. Jadi yang dimaksud dengan percepatan adalah perubahan kelajuan setiap satu satuan waktu. Jadi percepatan adalah perubahan kelajuan setiap satu satuan waktu. Jika A disebut percepatan, T disebut waktu, V2 disebut kecepatan akhir, dan V1 disebut kecepatan awal, maka persamaan percepatan dapat ditulis. Ini sampai tinggal jawab. Rumusnya sama seperti ini. Ya. Jadi tinggal ditulis rumusnya adalah A sama dengan V2 kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal V1 dibagi T. V2 dikurangi V1 ini dilambangkan dengan delta V dibagi waktu. Terakhir adalah penerapan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Yang A itu benda jatuh bebas, B buah kelapa jatuh dari pohonnya, C benda bergerak dari puncak yang miring, D benda dilempar vertikal ke atas, E mobil dikurangi kecepatannya dengan direm, F sepeda bergerak menanjak. Nomor 1, berdasarkan peristiwa di atas, manakah yang termasuk GLBB dipercepat? Kalau dipercepat berarti tambah cepat. Kalau yang tambah cepat, benda jatuh bebas. Contohnya seperti mangga yang jatuh dari pohonnya. Itu dipercepat apa diperlambat? Dipercepat. Berarti ini ditulis A. Saya tulis abjadnya aja ya. Buah kelapa jatuh dari pohonnya. Nah, itu kan semakin cepat. Berarti dia masuk yang dipercepat. GLBB dipercepat atau gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Benda bergerak dari puncak yang miring. Sampai main di perusutan. Itu semakin lama semakin cepat apa semakin lambat? Semakin cepat kan? Berarti C itu masuk di ini, GLBB dipercepat. Nomor 2, berdasarkan peristiwa di atas, manakah yang dimaksud, yang termasuk GLBB diperlambat? Diperlambat itu kecepatannya semakin lama semakin lambat. Atau bahkan bisa berhenti. Contoh benda dilempar vertikal ke atas. Jadi vertikal ke atas itu seperti kamu melempar kunci ke atas. Jadi melemparnya ke atas ini arahnya. Kalau ke atas kan semakin lambat, berarti dia masuk di GLBB diperlambat. Berarti abjadnya ditulis D. Kenapa saya tulis abjadnya? Karena kalau mau nulis panjang itu kelamaan. Kalau sampai nanti ditulis yang panjang keterangannya. Mobil dikurangi kecepatannya dengan direm. Nah, itu kan nanti bisa semakin lambat kecepatannya.
berarti masuk GLBB diperlambat, kecepatannya berkurang. Sepeda bergerak menanjak, kalau ke tanjakan kita itu kan semakin berat, berarti kecepatannya kan juga semakin berkurang, berarti masuk di GLBB diperlambat. Oke, sekian pembahasan LKS yang sudah saya berikan kemarin. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa selalu berdoa, tetap taat protokol kesehatan, jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.